Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Pendidikan Kimia 19C akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai percobaan 2, yaitu penentuan ordo reaksi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama ada Suryatul Jannah, yang kedua ada Badriatul Alfa, yang ketiga ada Tutu Amelia, yang keempat ada Novitasari, dan yang kelima ada Ukti Aulia Uzati. Pada bagian pertama yaitu bagian abstrak dan data konsep akan dijelaskan oleh Suryatul Jannah, dilanjutkan pada bagian prosedur akan dijelaskan oleh Badriatul Alfa, dan selanjutnya pada bagian data hasil pengamatan akan dijelaskan oleh Tutu Amalia, dan yang terakhir pada bagian grafik dan kesimpulan akan dijelaskan oleh Novitasari. Untuk bagian yang pertama yaitu tentang abstrak, laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi reaksi ataupun produk dalam satuan waktu tertentu. Proses penentuan order reaksi dan harga terapan laju reaksi penyambunan dapat dilakukan dengan metode titrasi. Order reaksi tergantung reaksi yang berlangsung. Bila berpangkat tinggi, maka laju reaksi semakin tinggi. Tujuan pada pengaruh suhu terhadap kecepatan reaksi yaitu mempelajari pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Dari data hasil pengamatan dari grafik dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu maka akan semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Kemudian peta konsepnya laju reaksi. Yang pertama ada pengertian laju reaksi yang berdasarkan pada teori temukan. Kemudian ada persamaan laju reaksi berdasarkan order reaksi dan menentukan persamaan laju reaksi. Order reaksi ada 5, yaitu order reaksi 0, 1, 2, 3, dan order reaksi pecahan. Kemudian yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu ada konsentrasi, temperatur atau suhu, kemudian ada luas permukaan, dan ada katalis. Prosedur kerja pada penentuan order reaksi. Untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap laju reaksi, yang pertama menyiapkan 2 Erlenmeyer untuk larutan etil asetat dan NaOH, menyamakan suhunya. Yang kedua menyampur kedua larutan, biarkan selama waktu tertentu. Ketiga, pipet sebanyak 10 ml lalu ditambahkan larutan HCl dan indikator PP. Dalam proses titrasi, campuran dititrasi dengan larutan standar NaOH hingga larutan menjadi merah muda. Kemudian mencatat volume larutan NaOH yang digunakan dalam proses titrasi tersebut. Selanjutnya adalah data pengamatan. Untuk data yang pertama memiliki volume HCl, volume etil plus NaOH, dan suhu yang sama, tetapi waktu yang berbeda. Hasil yang diperoleh titrasi juga berbeda. Kemudian, untuk data yang kedua merupakan data yang duplet pada percobaan 1, 2, 3, dan 4. Hasil yang diperoleh sama-sama ketika duplet itu hasilnya itu sama. Kemudian untuk data ketiga memiliki 2 satuan suhu, yaitu derajat Celcius dan derajat Kelvin. Untuk masing-masing suhunya juga dibuat dengan berbeda, dan hasil yang didapat dari order reaksi yang tertinggi yaitu pada suhu yang paling tinggi. Kemudian grafik. Pada grafik pertama dan kedua menjelaskan bahwa laju reaksi dan konstanta laju reaksi berbanding lurus, sedangkan volume titrasi berbanding terbalik dengan suhu. Hal ini sesuai dengan konsep laju reaksi yang menyatakan bahwa semakin rendah suhu maka laju reaksi akan berjalan semakin lambat karena larutan yang dibiarkan akan semakin menurun suhunya. Kemudian pada grafik ketiga menjelaskan bahwa semakin tinggi suhu maka laju reaksi akan semakin cepat. Kemudian kesimpulan dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu maka laju reaksi yang terjadi akan semakin cepat, dan semakin rendah suhu maka laju reaksi yang terjadi akan semakin lambat karena larutan yang dibiarkan akan semakin lama semakin menurun suhunya. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.